Mungkin apa yang saya ceritakan, apa yang saya ungkapkan ini akan menjadikan saya menjadi seorang apa ya? Ya, tahanan politik dalam tanda petik. Bisa diputasikan atau kena sanksi. Bagi saya nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Ramadan tanggal 10 Maret 2026. Kemarin hari Senin tanggal 9 kebetulan saya mengikuti kegiatan dari salah seorang pejabat politik. 4 tahun berturut-turut saya mengikuti. Setiap tahun bisa sekali atau 2 kali kegiatan itu dilaksanakan. Dan kebetulan selama 4 tahun ini saya selalu mengikuti. Biasanya hanya diam, hanya kita ungkapkan dalam batin. Kali ini yang kemarin sangat keterlaluan, jadi saya ungkapkan di sini. Peserta separuh dari kuota. Memang yang diundangi hanya separuh. Kemudian Mamin itu hanya snack, makannya nggak ada, padahal di anggaran ada. Kemudian snacknya juga yang ketiga, snacknya jauh di bawah layak, jauh di bawah layak, jauh di bawah anggaran yang ada. Sangat-sangat keterlaluan. Ya. Dan sebetulnya ini banyak terjadi. Banyak para pejabat politik, banyak pejabat atau banyak pelaku anggaran lah yang sering bermain di sini. Ya, sini. Dan kalau yang kemarin masih ada satu lagi, mestinya ada uang saku. Kalau yang diundang separuh dari kuota, mestinya berarti ada sisa anggaran juga untuk uang saku dari separuhnya. Itu sisa kalau itu dikembalikan. Nah, dari kejadian ini mungkin apa yang saya ceritakan, apa yang saya ungkapkan ini akan menjadikan saya menjadi seorang apa ya? Ya, tahanan politik dalam tanda petik. Bisa diputasikan atau kena sanksi. Bagi saya nggak masalah. Saya sudah sering menjadi tahanan politik. Dari kejadian kemarin dan 4 tahun terakhir ini, saya mengikuti tidak hanya satu orang pejabat politik, tapi ada beberapa. Tapi memang ada yang baik, ada yang nggak baik. Termasuk yang kemarin ini, termasuk yang nggak baik. Dari kejadian itu, dan yang kebetulan saya pernah bekerja juga di tempat mereka, saya mempunyai kesimpulan. Yang pertama, mempunyai kesimpulan bahwa seorang pejabat itu menjabatnya jangan lama-lama. Entah itu pejabat politik atau entah itu pejabat di pemerintahan, terutama untuk para pejabat politik, jangan terlalu lama. Artinya masyarakat jangan selalu menjadikan satu orang pejabat politik ini untuk jadi terus. Nah, katakanlah DPR, kemudian kepala daerah, juga ada kepala desa.
Ya, jangan itu aja yang dijadikan, yang dipilih. Kenapa demikian? Dari kesimpulan saya, satu, karena semakin lama seseorang itu menjabat, maka ya, satu, dia akan mahir dalam melakukan manipulasi, korupsi. Dia udah pinter, jadi pinter berkorupsi. Yang kedua, dia akan lebih mudah menipu rakyat. Dan yang ketiga, dia akan semakin memperkuat posisinya agar bisa korupsi, bisa mengendalikan rakyat, dan memperkaya diri. Jadi pesan saya, di setiap pemilu, pilihlah orang untuk jadi DPR itu cukup sekali atau 2 kali saja. Setelah itu yang ketiga, ganti orang. Biar orang itu yang kamu pilih itu tidak berpikir untuk memperkaya diri, tidak berpikir untuk menipu rakyat, tidak berpikir untuk mengingkari janji. Lurah pun demikian. Kepala desa sekarang 3 periode. Jangan sampai ketiga ini dipilih lagi, karena kalau periode ketiga ini dipilih lagi, kerjanya nggak bakalan bagus. Dia akan mencari celah untuk korupsi, karena untuk mengembalikan biaya pilkades selama 3 periode ini. Saya yakin, dan ini pengalaman banyak orang, banyak ya, banyak berarti bukan semuanya, banyak kepala desa yang sudah di akhir jabatan terakhirnya, dia melakukan sesuatu, ya kerjanya nggak bagus, dia melakukan sesuatu untuk memperkaya diri agar biaya pemilihan sebelumnya ini bisa tertutup dan bahkan bisa untung. Semoga teori ini bisa dijalankan dan bisa menjadikan negara kita menjadi lebih bagus. Wassalam.